Ya, masih di Ngopi dan kita masih membahas membaca langkah Ali Mukni. Dan saya masih bersama dengan Pak Ali Mukni dan juga Bung Andri Rusta, pengamat politik kita. Pak Ali Mukni, ini tadi sedikit terbawa suasana kita untuk menceritakan perjalanan hidup dari karir, dari impian. Padahal sepertinya Bapak cita-cita memang ada ingin jadi pemuka masyarakat dulu, Pak. Bercita-cita menjadi pemimpin ada. Pemimpin ada? Iya, tapi jujur karena minimal itu pemimpin rumah tangga. Ya. Pemimpin rumah tangga? Iya, itu pasti. Karena kita selaku manusia normal. Iya. Tapi demi Tuhan, ini semuanya nikmat dan rahmat Allah saya lihat yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan, jangankan wakil bupati. Menjadi kepala sekolah saja, tidak saya pernah membayangkan. Sewaktu mengajar. Karena berapa kali ditawarkan. Dulu kan waktu saya mengajar, namanya masih Kakanwil ya. Kakanwil pendidikan. Karena ditawarkan kepala sekolah, saya bilang, makasih Pak Kanwil, beri aja kesempatan yang lain. Oke, baik. Ini akhirnya impian meski Bapak tidak memimpikan itu, akhirnya menjadi seorang bupati sekarang ini. Iya. Dan kita melihat dari sekian bupati, ini Bapak merupakan bupati paling aktif. Alhamdulillah. Dan kata koran ini membutuhkan 2 tangki bensin Bapak sering belusukan. Ini benar, Pak? Benar. Jadi Mbak Pina, mohon maaf ya. Mungkin karena saya berlatar belakang seorang pendidik ya. Baik. Jadi rasa tanggung jawab terhadap amanah ini barangkali yang ini mohon maaf saya bukan berarti kata tidak mengatakan mungkin bupati wali kota jauh lebih baik daripada saya. Tapi yang jelas yang saya rasakan pribadi ya. Karena kita dibesarkan dalam dunia pendidikan, berasal dari seorang guru. Jadi amanah ini sekecil apapun kan kita pertanggungjawabkan dunia sampai akhirat. Ini barangkali yang melengket di jiwa saya, jadi karena ada jiwa pendidikan. Jadi saya jujur selama diberi amanah oleh masyarakat dengan ridho Allah, menjadi Bupati Padang Pariaman, periode 2010-2015 dulu sebelumnya wakil, rata-rata dalam 24 jam saya tidur cuma 4 jam. 4 jam itu paling lama. Malah amanah seperti ini, bupati ini kan nggak bisa kita nilai dengan uang dan segala macam. Ini berkat di Allah yang mengangkat derajat keluarga yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi nggak bisa kita ukur dengan material itu. Tidak bisa ukur. Ini dilihat akhirnya Bapak pun bekerja. Kita melihat ada beberapa Padang Pariaman itu merupakan unik. Tidak hanya sejarahnya Sumbar berada di sana, tapi kita melihat ada pembangunannya. Ini ada proyek tiram selama ini. Ada filosofi begini Kak Pina. Yang jelas kesemuanya ini adalah nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara pemerintahan, ini kita pilih-pilih ya, supaya duduk satu permasalahan. Secara pemerintahan, keberhasilan staf, katakanlah saya keberhasilan anggota kita, teman-teman, apakah itu dia camat, wali negari, KPD, jangan lupa secara pemerintahan tidak akan terlepas pada keberhasilan pimpinan. Nah saya juga di mana-mana saya sampaikan, dengan ridha Allah, nikmat Allah, keberhasilan saya selaku Bupati Padang Pariaman, tidak terlepas pada keberhasilan daripada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, juga mungkin menteri, kelembagaan dan segala macam. Ini barangkali yang perlu kita sadari. Baik, ini arahnya mungkin ini juga katanya disebut-sebut dulu Bapak digadang-gadangkan akan disandingkan dengan Pak Gubernur kita, kemudian senyap. Bapak mendapat kabar itu, Pak? Aduh, ada barangkali sinyal untuk itu ya. Tapi jujur saya sangat menghargai Pak Gubernur. Jadi memang ada beberapa hal yang mengarah ke sana. Tapi saya coba lempar ini kepada masyarakat. Masyarakat setiap saya datang ke korong-korong, ke nagari-nagari, kecamatan, majelis taklim, semua masyarakat.
ada bahasa masyarakat yang sangat menyentuh, kadang-kadang saya menangis. Pak Bupati, jangan tinggalkan kami. Baik. Nah, jangan tinggalkan Padang Pariaman. Hai, ini barangkali yang berbeda. Pak Bupati, pimpinlah Padang Pariaman 1 kali periode lagi. Insya Allah kami masyarakat Padang Pariaman mendoakan Pak Bupati. Kalau Allah reda, Pak Bupati sehat-sehat. Kalau mau nanti barangkali Allah bereda ke Sumbar, kita antar juga bersama-sama. Baik. Jadi ini barangkali ya. Baik. Jadi kita kan dimanapun mengabdi itu semuanya kebanyakan untuk masyarakat. Mungkin mengabdi di Padang Pariaman hampir sama juga dengan kita mengabdi itu kan di mana-mana sepanjang untuk masyarakat. Baik, ini akhirnya akan mengabdi. Nanti saya akan tanya juga Bung Andri bagaimana peta konstelasi politik kalau Pak Bupati akhirnya mengiyakan keinginan masyarakat untuk kembali mengabdi. Tapi saya masih ada sebelum ke Bung Andri, kantor gubernur, kantor bupati semasa Bapak ini kan pindah. Iya. Dan megah memang, tapi katanya terlalu jauh. Ini seperti di Niah mungkin jauh sekali. Bagaimana pelayanan yang katanya kurang maksimal? Penjelasan Bapak seperti apa? Baik, sebetulnya kalau jauh saya rasa bisa dikatakan jauh, bisa juga dikatakan tidak. Karena sebagian pendelegasian wewenang itu sudah kita serahkan ke camat, ya. Kemudian juga pelayanan-pelayanan seperti pelayanan dia menyangkut dengan kependudukan dan catatan sipil, KK, KTP itu kita antarkan di kecamatan, ada pelayanan hanya hitungan jam. Malah sekarang saya beri moto di Padang Pariaman, sudah saatnya masyarakat menikmati. Jadi kita antar. Jadi saya rasa tidak masalah. Jemput bola itu satu kegiatan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Belum lagi di bidang kesehatan. Baik. Di bidang kesehatan satu-satunya bukan saya bilang ya, Yeah. Ibu Menteri waktu persidangan kemarin kami bicara, mohon maaf nanti Bupati Wali Kota yang lain tersinggung, yang berbicara itu Ibu Menteri saya menyampaikan. Kata Bu Menteri, hanya satu-satunya di Indonesia Bupati yang peduli kepada masyarakatnya di bidang kesehatan, hanya Bupati Padang Pariaman. Ini mohon maaf kepada para pemirsa nanti yang menonton, saya hanya mengulang pembicaraan daripada Bu Menteri. Baik. Ini berjalan di Padang Pariaman, gunanya apa? Coba melihat bagaimana masyarakat Padang Pariaman itu sehat, dan kita pelayan. Ini ada korelasinya dengan Pak Pina tadi bilang masalah pelayanan. Ya. Ini yang saya coba korelasikan. Baik, Belum lagi di bidang kepegawaian. Ya. Setiap hari kemanakan saya Rudi, tadi mau berangkat ke sini juga diapresiasi. Sekarang ada terobosan baru saya bikin di Badan Kepegawaian Daerah. Saya minta semua PNS Padang Pariaman yang jumlahnya lebih kurang 9.861 orang kenaikan pangkat berkala diantar ke tempat tugasnya. Sekarang sudah dilakukan lebih kurang 6 bulan. Maka tidak sedikit saya bisa masuk tadi Pak Bupati semenjak saya jadi pegawai baru sekarang SK kenaikan pangkat berkala saya terima di tempat tugas. Oke, baik. Jadi barangkali saya rasa tidak masalah kalau kantor ini malah kita didatang tamu dari Malaysia, dia sangat apresiasi ini terobosan yang sangat baru Patraja keduanya katanya. Oke, ini memang kita juga melihat mungkin abisnya Bupati yang paling banyak ini balihonya dengan salaman dengan menteri-menteri Pak. Kan mungkin ini karena ada apresiasi dari menteri-menteri. Ini saya ke Bung Andri dulu, kita mengarah pengamat politik melihat kepemimpinan dari Pak Ali Mukni dan Padang Pariaman sendiri dibandingkan dengan daerah lain, istimewanya apa dari kacamata politik? Iya, terima kasih Mbak Vina. Padang Pariaman ini sangat menarik sekali ya. Kenapa? Karena dia adalah daerah penyangga dari ibu kota provinsi. Yeah. Kota Padang langsung berbatasan hampir setengahnya itu dengan Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian infrastruktur juga ketika
dikaitkan dengan proyek-proyek yang ada di provinsi pun hampir sebagian hampir menumpuk di sana. Itu karena mungkin Bapak Bupatinya sendiri sangat gampang sekali untuk pembebasan land clearing, pembebasan tanahnya. Artinya ketika ada proyek yang ingin dibangun di Sumatera Barat, kemudian kita siap. Nah, itu salah satu poin penting ketika kita berbicara tentang Padang Pariaman. Kemudian ketika dia menjadi daerah penyangga dari Kota Padang juga, Kota Padang itu kan luas, tetapi kemudian dia tidak bisa dikembangkan secara infrastruktur. Tapi kemudian Padang Pariaman menyiapkan daerah tadi untuk membantu Kota Padang untuk berkembang. Baik, dan ini juga peran dari masyarakatnya sendiri. Iya, peran dari masyarakatnya sendiri juga. Baik, dan kita juga melihat dari perjalanan apakah fenomena di politik dari kacamata itu sangat dibutuhkan sekali. Baik, sangat dibutuhkan sekali. Sangat dibutuhkan. Dan sekarang ini tadi kita juga mendengar Pak Ali Mukni akhirnya mengiyakan keinginan masyarakat untuk mengabdi, tapi kita juga mendengar wakil Bapak ini juga ikutan ingin mengabdi, Pak. Ada dua keinginan. Ini siapa yang mau ngalah, Pak? Nanti kita tahan dulu, Pak. Kita ngopi dulu, pemirsa. Tunggu kita saat lagi dan tetaplah di Ngopi. Kita hingga akhirnya mengarah kepada siapa yang akan menjadi pasangan wakil bupati, Pak. Ini dengar-dengar katanya ada perempuan juga masuk dalam bursa Bapak. Benar, Pak?